Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laida, peserta BPG dalam jabatan tahun 2023 kategori 1 angkatan ketiga. Selamat ya Pak Laida, semoga sukses mengikuti kegiatan ini sampai akhir. Ya, terima kasih Bu. Di sini saya memiliki tugas untuk diselesaikan, di mana dalam tugas ini kami akan mengeksplorasi masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Ini mungkin saya minta kesediaan dari Ibu dalam wawancara ini. Oke, dengan masalah proses pembelajaran ini. Iya. Apa saja itu Pak Laida? Yang pertama ini masalah terkait dengan masalah minat belajar siswa yang masih rendah. Kira-kira kendalanya apa sehingga minat siswa untuk belajar ini begitu rendah, dan dari masalah tadi mungkin ada yang bisa diberikan solusi terkait dengan agar siswa ini bisa semangat untuk belajar. Baik. Iya Pak Laida, memang berdasarkan kita melihat hasil belajar siswa sebelumnya memang agak rendah. Berikut kita juga melihat dari rapor pendidikan. Nah, rendahnya minat belajar siswa itu yang pertama adalah mungkin proses pembelajaran di kelas yang monoton. Barangkali karena ini kita alhamdulillah untuk SMA Negeri 1 Randangan itu menerapkan kurikulum merdeka mulai tahun ini, jadi sudah ada variatifnya. Karena berbicara mengenai minat berarti itu adalah kebutuhan peserta didik. Nah, kebutuhan peserta didik di kurikulum merdeka itu di dalamnya kan di awal sebelum kita melakukan proses pembelajaran sudah harus ada pemetaan dulu siswa. Kira-kira minat siswa ini kita lihat bagaimana minat mereka di dalam proses belajar. Yang berikut kita penyediaan fasilitas barangkali ya. Fasilitas perpustakaan kita mulai rapikan, kemudian kita mulai buat siswa itu senyaman mungkin. Yang berikut motivasi dari Bapak dan Ibu guru juga dalam membangkitkan minat belajar. Berarti masalahnya masalah fasilitas perpustakaan, kemudian motivasi dari Bapak Ibu guru juga misalnya. Betul. Kemarin masih kurikulum 2013, sekarang kurikulum merdeka. Ya, dengan kondisi seperti ini, apakah dalam proses pembelajaran itu siswa mungkin punya motivasi, atau jangan sampai siswa itu mengalami kejenuhan dalam proses pembelajaran dengan penerapan kurikulum? Kalau misalnya untuk yang kurikulum K13 itu saya melihat memang ada sering kejenuhan. Karena apa, di K13 itu biasanya guru-guru itu adalah targetnya adalah materi. Jadi kadang karena mengejar materi maka guru itu menonton dalam proses tugas. Kalau untuk yang kurikulum tahun ini kita menerapkan kurikulum merdeka, itu lebih pada kita menumbuhkan bagaimana siswa ini mencapai tujuan pembelajaran. Jadi kita variasikan berdasarkan kemampuannya mereka. Makanya itu untuk yang kurikulum ini sepertinya lebih baik. Berarti dari penerapan kurikulum merdeka ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi kejenuhan dari siswa yang belajar ini. Berikut di samping itu bukan berarti juga dalam proses pembelajaran Pak Laida. Kami karena berdasarkan saya belum sampai setahun menjabat ini, tahun depan kami akan memprogramkan siswa itu untuk sama-sama belajar di luar. Karena selama ini memang ada tapi masih dalam lingkup sekolah. Nah, untuk yang tahun berikutnya kita akan ajak siswa keluar dari sekolah. Berarti ada bentuk kolaborasi ya. Pembelajarannya bisa di dalam, bisa juga di luar. Iya. Sekarang kan dengan adanya asesmen nasional, di situ kita melihat bahwa nilai untuk literasi dan numerasi itu masih rendah. Nah, sekarang ini kan mungkin terkait dengan masalah bagaimana prosesnya untuk literasi dan numerasi itu, dari segi minat baca siswa itu masih kurang atau bagaimana, ya mungkin masalahnya di sini. Oke, benar sekali. Untuk SMA Negeri 1 Randangan itu berdasarkan rapor pendidikan yang merah, yang peringkat pertama itu adalah dari numerasinya. Selanjutnya literasi, kemudian proses pembelajaran. Jadi untuk yang numerasi ini saya melihat berbicara mengenai numerasi berarti kalau di dalam mata pelajaran itu adalah induk ya, karena perhitungan itu biasanya adalah induk dari seluruh mata pelajaran. Maka perlu adanya intervensi untuk Bapak dan Ibu guru di dalam proses pembelajaran itu memberikan tugas. Walaupun saat ini untuk pemberian tugas itu
mungkin kita upayakan untuk tidak ada lagi, tetapi untuk lebih memacu siswa di dalam hal numerasi maka itu perlu diperlukan. Yang berikut mungkin kegiatan pembelajaran yang dari segi numerasinya berarti kita lebih variasikan supaya menarik bagi siswa untuk lebih belajar ya. Dan saya lihat untuk yang akhir-akhir ini itu di WA group itu dibagikan, ternyata siswa lebih asik karena mereka lebih disemangati, mungkin karena penerapan kurikulum mereka ya Pak. Mereka lebih disemangati dengan membuat sebuah pembelajaran dalam bentuk video pembelajaran untuk yang numerasi untuk mereka upload di sosial media. Karena saat ini memang anak-anak itu sudah luar biasa kalau berbicara mengenai media sosial ya. Terkait dengan masalah masih literasi tadi, ya selain dari minat baca yang masih rendah juga kan di sini juga mungkin masih ada kesulitan siswa ketika menyelesaikan persoalan perhitungan misalnya dalam membuat kalian. Ini juga mungkin bagaimana, kenapa sampai terjadi seperti itu dan bagaimana solusinya. Berbicara mengenai perhitungan sebetulnya kita tidak bisa menyalahkan, karena kalau sudah di tataran SMA itu kita sudah pada penerapan, sementara yang seharusnya konsep itu mereka dapatkan dari awal. Tetapi sekali lagi kita tidak saling menyalahkan, kita akan mencari solusi yang para siswa yang pada saat dilakukan, karena kan di kurikulum Merdeka itu harus ada pemetaan pengetahuan yang sebelumnya. Maka dari hasil pemetaan itu bagi guru itu sempat saya baca juga di RPP yang ada, mereka memberikan semacam muatan-muatan atau pembelajaran sebelum mereka masuk di topik itu. Jadi ada penambahan jam khusus untuk yang anak-anak, bukan berarti bahwa harus ditambah jamnya, tidak, tetapi proses pembelajarannya ada perhatian khusus daripada guru-guru. Yang berikut mungkin kalau dari sekolah Pak, untuk yang numerasi ini kita barangkali hanya menunjang dari segi kegiatan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di luar yang berhubungan dengan numerasi itu, sekolah mendorong agar para siswa termotivasi. Jadi mungkin ini masalahnya kan ketika siswa yang bersangkutan mungkin ada juga tingkat kecakapan siswa juga, dan ada yang bisa cepat, ada juga yang lambat, ada juga yang mungkin sedang di sini. Kalau untuk siswa kita melihat ke belakang, kalau untuk yang kurikulum Merdeka itu yang perlu kita lihat adalah ketercapaian tujuan pembelajaran dulu. Nah, ketercapaian tujuan pembelajaran itu adalah variatif. Kalau variatif berarti standarnya, kalau misalnya yang cepat berarti standarnya di atas ya. Kalau memang yang tahapan sedang mereka menyerap tapi tidak di atas, tidak di bawah berarti. Nah, yang di bawah ini berlakuan kalau di yang kemarin itu diadakan semacam remedial. Nah, kalau yang untuk saat ini barangkali butuh perhatian dari gurunya, bagaimana kreativitas daripada gurunya untuk yang di bawah ini dia mencapai setidaknya yang menengah lah, atau mencapai tujuan dari pembelajaran. Karena kalau menurut saya yang di bawah itu bukan berarti tidak bisa, tetapi kita perlu dorong. Berarti harus ada upaya untuk mendorong siswa ini mungkin bisa berlatih dalam perkalian ini. Di samping itu Pak Laida, saya melihat kalau yang numerasi dan masalah siswa ini barangkali perlunya didorong juga orang tua ya. Oh iya. Dorongan dari orang tua. Berarti mungkin masalah untuk memotivasi anak melalui dorongan orang tua, mungkin harus ada kerjasama dengan guru dan orang tua siswa ya, seperti itu. Iya. Oh, kalau di SMA Hadangan Pak kan siswa itu membangun minat belajar, kemudian keinginan mereka terpenuhi dalam proses pembelajaran, misalnya peralatan dan lain sebagainya. Itu kalau dari segi kesiapan sarana dan prasarana sebelum siswa itu masuk, itu kami sampaikan di rapat awal tahun dengan siswa. Yang berikut, kalau dari segi mereka mengawal untuk proses pembelajaran ini hingga akhirnya mengantar mereka pada sukses itu, kami melakukan penerapan tata tertib. Nah, tata tertib itu bisa saja tata tertib dari siswa dan penerapan tata tertib dari kurikulum ya. Kurikulum itu berarti menyangkut nilainya tapi tergabung di dalamnya. Nah, sekarang kalau misalnya dari siswa, contohnya, karena anak-anak itu kalau kita belajarkan disiplin, maka untuk ke dalamnya mereka untuk belajarnya juga lebih disiplin. Maka di tata tertib sekolah itu ada kriteria-kriteria atau poin-poin tertentu. Jika ada di dalam tata tertib ada pelanggaran, misalnya sudah poinnya 20 itu mengundang orang tua, maka
sekolah itu melayangkan surat sampai 3 kali. Misalnya di undangan pertama orang tua tidak datang, 3 hari kemudian kami susul lagi dengan undangan kedua, 3 hari tidak datang kami susul lagi dengan undangan yang ketiga. Jika sudah 3 kali kami selalu mengundang, orang tua masih belum datang juga, maka itu ada guru BK atau perwalian yang akan turun demi menumbuhkan minat belajar siswa dan dukungan orang tua untuk siswa ini bisa berhasil. Itu kerjasama yang kami lakukan. Yang berikutnya kami sampaikan visi dan misi sekolah, karena literasi dan numerasi itu juga terkait di dalam visi dan misi sekolah. Nah itu bagi kelas 10 di awal tahun sudah disampaikan ke orang tua, bahkan ada juga rapatnya. Yang berikut diupayakan, sekolah mengupayakan bahwa setiap semester itu orang tua diundang, dan itu orang tua sendiri yang akan menerima hasil evaluasi belajar siswa, kemudian bisa mengcross-check kondisi-kondisi siswa pada saat mereka melaksanakan proses pembelajaran. Dan data itu ada. Kalau dari segi tata tertib ada daftar kontrol siswa yang bisa dilihat langsung oleh orang tua. Berarti ini masalah hubungan guru dengan orang tua itu sebenarnya sangat penting sekali dalam proses pembelajaran. Ya. Ya. Terkait dari masalah situasi dalam proses pembelajaran ini, mungkin hal-hal yang terkait dengan ini juga bagaimana dengan masalah penerapan mungkin model pembelajaran yang istilahnya berdiferensiasi. Oh iya. Pak Laida, kalau untuk model pembelajaran berdiferensiasi itu banyak kita temukan di kurikulum mereka untuk yang tahun ini, karena pembelajaran diferensiasi itu yang kita tahu adalah pembelajaran diferensiasi konten, diferensiasi proses, dengan diferensiasi produk. Untuk konten seperti yang Pak Laida tanyakan di yang sebelumnya itu sangat berhubungan erat dengan satu, bahwa sebelum guru melakukan proses pembelajaran, guru harus tahu dulu bagaimana gaya belajar siswa untuk mencapai siswa ini bisa tuntas, bisa cerdas. Yang berikut, guru juga harus melakukan ada proses penilaian kognitif di awal, sehingga guru ada asesmen awalnya, sehingga guru tidak salah di dalam atau keliru ya di dalam penerapan apa yang diharapkan guru ke siswa tagihannya itu tidak akan keliru, karena bisa saja kalau misalnya orang yang seperti ditanyakan di awal bahwa orang yang punya kemampuan rendah, tiba-tiba gurunya memberikan tagihan yang untuk orang yang standarnya di atas. Jadi harus ada asesmen awal dulu untuk pembelajaran diferensiasi, dan saya ada untuk tahun ini di Semarandangan sudah punya ya. Begitu masuk sudah dilakukan asesmen untuk gaya belajar, dan untuk yang asesmen kognitif awal itu di guru-guru mata pelajaran ada dilakukan pada awal pembelajaran, dan ada yang melengkap ke tujuan pembelajaran atau pada materi berikutnya, itu biasa dilakukan. Berarti ini sebenarnya butuh kerjasama atau istilah kolaborasi kan antara dalam pembelajaran ini. Sebenarnya kalau misalnya dalam gerakan pembelajaran diferensiasi berarti itu pelaporan antara siswa itu ya lebih ditekankan ya. Ditekankan. Iya, betul Pak Ria. Nah, bicara mengenai kolaborasi siswa itu, kita yang di kurikulum Merdeka itu lebih bagus. Contoh ya, kita ngambil contoh untuk yang P5. Jadi kita melakukan dulu bersama siswa, bertanya dulu apa yang terjadi di lingkungan sekitar ini, kemudian mereka inginnya seperti apa. Kalau di dalam P5 berikut, di dalam proses pembelajaran juga begitu, karena kita kan melakukan pemetaan. Jadi apa yang menjadi minatnya mereka itu yang akan kita buatkan. Jadi saya menitik beratkan bukan berarti ke gurunya ya, tapi yang lebih berperan di sini adalah seharusnya guru. Guru bisa mengetahui latar belakang siswa, kemudian guru juga harus melakukan asesmen awal untuk yang siswa sebelum dia melangkah ke materi berikutnya. Jadi masalah tadi kolaborasi tadi kan berarti ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan diintensifkan untuk supaya siswa ini bisa belajar dengan baik. Ya, mungkin di sini juga dalam proses pembelajaran ini ya, karena masih ada siswa juga yang mungkin masih dalam proses pembelajarannya masih kurang memahami yang terkait dengan mungkin guru belum menerapkan model-model pembelajaran dengan tepat, sehingga ketika dalam proses pembelajaran tadi termasuk dalam kolaborasi antara siswa dalam kelas itu mungkin masih kurang. Ya, mungkin hal ini apakah menjadi masalah atau bagaimana? Iya Pak, itu justru jadi masalah besar.
masalah besar apabila guru, baik dia guru, seluruh guru ya, seluruh guru mata pelajaran itu seharusnya mereka memiliki data mengenai latar belakang siswa. Jadi kalau misalnya latar belakang siswa anak ini lebih ke gaya belajar seperti ini, kemudian kemampuan anak ini seperti itu yang seharusnya dikuasai oleh guru, agar pada penerapan apa yang diinginkan ke depannya itu akan tercapai. Kekhawatirannya saat ini adalah guru tidak melakukan asesmen dengan benar dan penerapannya yang keliru ke siswa. Kemudian dari saya selaku kepala sekolah, bagaimana cara mengintervensi saya ke hal tersebut? Maka saya lakukan adalah yang pertama kita melihat dulu di RPP-nya. Ada RPP, kalau misalnya untuk RPP berarti kita melakukan supervisi. Di supervisi kita supervisi klinis dulu, kemudian supervisi kelas. Yang berikutnya untuk meningkatkan kompetensi guru bahwa benar-benar mengetahui bagaimana latar belakang siswa itu, guru-guru saya ajak itu kan ada penilaian SKP, maka saya mengintervensinya lewat SKP, melihat apa saja yang guru lakukan di kelas. Dan saat ini guru untuk menambah pengetahuannya bisa belajar lewat PMM kita intervensi lewat SKP, karena SKP kita sudah pada SKP e-kinerja. Itu untuk meningkatkan kemampuan atau kreativitas guru bagaimana proses pembelajaran ini bisa berhasil sehingga siswa minat belajarnya menjadi meningkat. Berarti dengan kreativitas guru ini juga nanti kan kemarin di rapor pendidikan untuk 2022 ini kan Iya. di meskipun ada perubahan tapi masih dalam kategori rendah, yaitu tentang literasi dan Yang pertama itu numerasi, ya numerasi yang tertinggi Pak. nah, Kita kira-kira bagaimana nanti ke depannya untuk masalah literasi dan numerasi ini terkait dengan masalah asesmen itu? Dari membaca literasi dan numerasi itu sebetulnya banyak masalah. Yang pertama bisa saja karena siswa jenuh. Maka karena siswa jenuh kita bawa siswa dengan model-model pembelajaran variatif. Yang berikutnya saya melihat dengan masalah numerasi dan literasi kita yang ada di atas, maka saya mungkin membawa siswa, ayo kita keluar dari sekolah, kita lihat dunia luar itu seperti apa. Dengan mereka melihat dunia luar, karena melihat dunia luar itu sama dengan literasi ya Pak. Berikut dengan melihat dunia luar, kemudian kalau misalnya dari sisi ekonomi kita bawa keluar mereka bagaimana perhitungan ekonomi dan lain sebagainya, itu berarti termasuk karena literasi dengan numerasi itu berbawaan di dalamnya. Maka terjadi proses peningkatan lagi di dalam rapor pendidikan. Jadi mungkin kita harus godok dari semua segi dan terutama dari orang tua, karena saya melihat ada beberapa dari orang tua siswa yang kurang memotivasi anaknya. Terbukti dengan berapa kali kita melayangkan undangan, anaknya mungkin kemampuannya agak di bawah dan untuk mendorong dia lebih aktif di dalam proses pembelajaran, tetapi respon orang tua itu kurang. Mungkin dengan kehadiran kami turun ataupun katakanlah mungkin hanya orang per orang, dengan demikian semakin tergugah siswa ini untuk belajar dan mencapai kesuksesan yang kita inginkan bersama. Ya, masih terkait dengan masalah literasi numerasi tadi, ya mungkin di sini kan dalam proses pembelajarannya ada pemanfaatan juga untuk penggunaan, kalau misalnya macam tadi perhitungan kan bisa juga lewat aplikasi. Nah sekarang dari masalah ini kan belum, ya sepertinya belum optimal dalam Betul. pemanfaatan itu. Betul. Mungkin bagaimana solusinya ketika ini terjadi pada siswa agar siswa ini kan bisa memanfaatkan gitu dan yang saya lebih menekankan ke guru ya Pak, seharusnya yang membangkitkan minat belajar siswa itu adalah guru. Maka guru itu ya mungkin dari sekolah itu melakukan betul-betul melakukan kajian, misalnya lewat workshop ya. Kita mengundang mungkin workshop dari luar sehingga pengetahuan kita nanti akan lebih meluas lagi. Yang berikutnya untuk guru mungkin kita sekolah itu lebih ke apa yang dibutuhkan oleh guru di dalam proses pembelajaran siswa. Berikut pemantauan. Tidak lupa kita melakukan proses pemantauan yang ada di kelas. Saya melihat ada beberapa yang sudah menggunakan media seperti sticky note yang akan ditempel-tempel. Siswa kan yang kinestetik kan lebih kreatif ya kalau dalam hal kita ini. Saya lihat ada perhitungannya, kemudian karena ini diupload di grup sekolah itu ditempel. Kemudian ada juga yang ternyata yang lebih suka dengan menggunakan video pembelajaran. Kemudian ada juga yang saya lihat lewat Canva ya Pak.
kampanye. itu ya yang ada di sekolah yang sudah dilakukan. Tetapi sekali lagi itu kembali ke gurunya. Kalau memang gurunya benar-benar kreatif, gurunya benar-benar fokus untuk mengembangkan minat belajar siswa, maka akan terjadi komunikasi yang baik antara guru dengan siswa. Yang berikutnya juga mungkin siswa karena mereka masih dalam tahapan belajar perlu juga didukung oleh orang tua. Karena kalau hanya dari segi kita terus, dari sekolah terus, saya khawatirnya tidak ada dukungan dari orang tua, berarti tetap masih kurang maksimal. Oke, terima kasih Ibu. Oke, semoga sukses ya Kak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya yang dalam kegiatan wawancara ini dan bisa saya jadikan referensi untuk pengembangan daripada materi tentang eksplorasi bermasalah di 3 tahun PBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh.